Jadi kali ini saya kedatangan tamu spesial, yaitu Om Deddy Junaidi. Beliau adalah salah satu owner Bahe. Selamat datang Om Deddy di podcast kali ini. Oke, selamat datang juga. Boleh selanjutnya Om Deddy memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Oke, nama saya Deddy. Saya tinggal dan lahir di Majalengka. Om Deddy ini berasal dari Majalengka. Nah, kali ini saya ingin bertanya nih Om sama Om Deddy. Awal mula atau perjalanan kisah Bahe ini gimana Om? Kenapa bisa disebut Bahe atau disingkat Bancakan Hemat? Gimana awal mula perjalanan sampai hari ini gitu Om Deddy? Kalau dari nama Bahe itu, saya memang ambil dari singkatan Bancakan Hemat ya Om. Dari bancakan sama hemat, jadi Bahe. Dan itu memang saya rasa sesuai banget sama yang konsep yang selama ini saya pengen. Saya ingin menawarkan menu-menu serta makanan-makanan yang sehat, berkualitas, dengan harga yang super hemat. Jadi pas saatnya dari kata Bahe itu saya ngerasa pas. Ini saya pengen bertanya juga, kisaran harga makan di Bahe ini start dari berapa sampai berapa sih Om? Start dari 15.000, itu kita punya light meal, sampai yang bancakan untuk 10 sampai 12 orang. Itu namanya Bahe Lobaan. Itu semuanya udah paket ya, sebenarnya komplit dari segala jenis seafood, kerang, cumi, udang, termasuk kepiting juga. Itu harganya di sekitar 550.000 kalau nggak salah. Oke, berarti start dari 15.000 sampai 550.000. Oke. Apa yang membedakan harga makanan Bancakan Hemat ini dengan yang lainnya gitu Om? Apa? Agak susah juga ngejawabnya ya. Ya. Ini lebih ke persepsi saya ya. Karena memang saya punya basic dari restoran dan juga hotel, jadi kan setidaknya tahu kualitas makanan itu, terutama dari segi rasa ya, karena kita harus dituntut untuk tahu dari setiap menu itu kualitas rasa itu seperti apa. Dan saya berbekal dari itu, makanya saya mencoba untuk nyiptain atau ngeracik sendiri dari bumbu Bahe itu sendiri. Dan itu memang Bahe itu saya racik bener-bener sendiri, dibantu sama istri. Jadi itu kayak racikan cinta Om. Ternyata berarti bekerja sama juga ya dengan istri ya. Iya, kebetulan istri lumayan makanannya enak-enak banget, makanya berat badan ini bertambah terus karena disuplai makanan-makanan yang Iya, saya ingin bertanya lagi nih Om. Kayak misalnya apa itu seafoodnya itu biasa dari mana Om? Kan karena di kita ini di Sumedang ya, Sumedang sendiri tidak ada laut gitu Om. Itu membawa si seafood ini dari mana? kebetulan saya punya supplier dan saya sudah bekerja sama dari pas awal Bahe buka. Sebenarnya sih sempat saya ganti beberapa kali di awal-awal Bahe buka itu, sampai yang terakhir saya benar-benar mendapatkan supplier yang ya sesuai lah ya dengan jenis dan kualitas yang sesuai sama harapan Bahe selama ini. Jadi kita memang sudah bekerja sama udah hampir 4 tahun lebih sama yang supplier yang terakhir ini. Dia udah ngerti maunya saya seperti apa, kualitas barangnya seperti apa. Dan ini supplier datang dari Cirebon Om. Jadi semua outlet Bahe itu disuplai sama satu supplier. Jadi itu disebar semua bahan-bahan seafood. Dan untuk kualitas saya yakin mungkin Om Dapa juga tahu sendiri kualitasnya seseger apa sih makanan di Bahe itu. Ya,
Betul, saya karena sudah mencoba sendiri gitu dan mencoba secara langsung gitu ke outletnya Bahe. Nah, kan ini saya ingin bertanya lagi gini Om, kan dulu itu Om tidak ada rencana ya, tidak ada rencana untuk membuka franchise. Nah, kenapa Om berpikiran untuk membuka franchise dengan engkong gitu atau sebut Pak Haji Umum Muhtar gitu? Kenapa ingin membuka franchise bareng beliau? Apakah ada chemistry-nya atau bagaimana gitu Om perjalanannya? Sedikit aja ceritakan. Oke, kalau awal mula sih ya memang saya ngerasa engkong ini, Pak Haji ini memang orang istilah yang punya nama besar gitu. Cuma yang selama ini mungkin ini lebih ke apa ya, kayak anugerah gitu, dimana secara engkong yang punya nama besar maunya jauh-jauh datang ke Majalengka untuk sekedar makan Bahe. Sampai dulu pernah bawa rombongan 70 orang. Nah dari itu awalnya saya kenal langsung sama engkong ya. Akhirnya saya punya kontaknya dan memang perjalanannya awalnya memang dari banyak sekali masukan-masukan dari tamu yang pengen buka di daerah Sumedang itu aja. Makanya pas saatnya saya udah merasa siap, saya tuh langsung keinget engkong, oh saya harus menghubungi Pak Haji barangkali mau untuk bekerja sama Join ya join untuk membuka franchise Bahe ini. iya betul. Dan ternyata memang ya itu jodoh itu perjalanannya enggak cuma 1 bulan Om. Dari pas pertama saya nelpon terus besoknya saya ketemu, terus nunjukin tempat yang tetenong itu, oh ini saya pengen seperti ini harus dibuang, ini harus masih tetap. Kalau secara bangunan nggak ada yang sama sekali dirubah, cuma dipermak aja kayak interiornya Ya, itu. lebih dibuat Lebih bahagia fresh. ya, Iya. karena kan sesuai dengan nama restonya Bahe. Iya, konsepnya konsep bahagia dong. Ya, saya juga ini karena kan sering nge-scroll IG-nya nih, IG-nya Bahe, semua mau Bahe di Majalengka, Bahe Indramayu, terus Bahe Tanjung Sari itu pun sendiri gitu. Jadi ternyata selain ada 3 outlet nih, 3 outlet itu ada apa ya? Ada villa nih. Gimana nih? Kenapa bisa terpikirkan oleh villa Bahe ini gitu? Waduh, ini kayaknya introduction pertama nih. Saya baru bisa cerita tentang villa untuk pertama kalinya, spesial di podcastnya Om Dava. Saya juga pengen tahu gitu kenapa? Karena apa ya? Kayaknya villanya ini sangat apa ya, menarik gitu. Ini dibuat juga untuk kaum milenial, zilenial dan Gen X juga ya mungkin masih masuk lah gitu. Tapi lebih ke generasi zilenial, generasi Z gitu. Jadi gimana nih perjalanan tiba-tiba ada villa gitu dari 3 Tiba-tiba. outlet langsung ke villa. Ya untuk villa ini sebenarnya nih saya sudah direncanakan sejak beberapa tahun kemarin, cuma baru terrealisasi di akhir tahun 2023 kemarin. Ya kebetulan engkong juga ikut hadir saat peresmian villa ini, alhamdulillah. Jadi memang awalnya sih saya pengen bikin satu konsep hunian Om yang masih berhubungan sama Bahe gitu. Jadi makanya di Villa Bahagia ini saya satuin dari konsep staycation sama kulineran itu. Jadi kulinernya bisa dari Bahe dan konsep staycationnya itu saya ambil dari yang selama ini saya kerjain di 3 outlet Bahe ini. Jadi untuk kayak interior seperti itu memang itu dari nol sampai Hari ini gitu sampai Iya. detik ini tuh masih sama gitu konsep villanya ya. Jadi memang
seperti itu. Terus ini tuh apa yang membedakan villa ini gitu untuk bagaimana cara menarik apa ya netizen untuk hadir gitu di villa apa menyewa villa tersebut gitu. Gimana? Apa yang membuat beda daripada villa yang lainnya? Oke, ini untuk konsep yang membedakan antara Villa Bahagia sama yang lainnya itu, di mana di sini saya memberikan satu kenyamanan secara fasilitas tempat tinggal yang benar-benar homey banget, nyaman. Plus saya tambahin untuk paket makanan spesial Bahe yang sudah include di rate Villa Bahagia ini. Jadi sembari staycation, orang-orang bisa sembari menikmati makanan ataupun sajian spesial dari Bahe, yaitu bancakan seafoodnya itu, Om. Jadi seperti itu. Oke, berarti itu ya perjalanan dari Villa Bahagia dan termasuk 3 outlet itu ya, 3 outlet Bahe yang pertama ada di pusat itu Majalengka, lalu Tanjung Sari dan terakhir Indramayu. Ya. Nih, tapi ada kemungkinan nggak di antara 3 outlet atau satu villa ini akan menambah lagi outletnya atau menambah lagi villanya gimana untuk sekarang ini? Untuk sekarang ini jujur karena memang saya masih konsentrasi ke 3 outlet sama plus yang baru launching ini di Villa Bahagia. Untuk sementara kalau secara keinginan sih pasti ada ya untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih banyak cabang lagi. Cuma ngelihat kondisi untuk saat ini jujur saya pengen dulu konsentrasi untuk yang sudah ada dulu, dimaksimalkan, baru lanjut lagi kalau misalkan memang saya udah siap dan kita ready to go. Oke, berarti belum ada sampai sekarang sejauh ini belum ada sampai berpikir menambah lagi apa ya outlet dan villa gitu ya. Berarti belum ada Belum ada berpikir sampai ke sana. Tapi doain ya, mudah-mudahan Ya. kedepannya banyak cabangnya. Amin. Harus buka banyak cabang nih Om. Jangan di 3 outlet 1 villa aja, tapi mungkin bahkan se-Indonesia bukan. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi itu kisah hidup atau perjalanan dari Om Deddy, salah satu owner Bahe ya, owner Bancakan. Apa sih harapan Om gitu untuk pendengar dan untuk netizen semua, apa pesannya dan kesannya bagaimana gitu? Pesan dan kesan Om. Untuk kesannya saya ucapkan terima kasih banyak ya buat semua Bahenals yang udah setia banget sama Bahe selama hampir 5 tahun ini. Bulan April ini menjelang ulang tahun Bahe yang kelima. Oh, ternyata sudah 5 tahun ya. Nggak kerasa ya? Ya, nggak kerasa. Perasaan baru kemarin ya. Kemarin pada saat sebelum Covid dan pada saat Covid ternyata sudah 5 tahun lagi nih. Iya, ternyata memang nggak kerasa perjalanan Bahe itu udah hampir mau 5 tahun. Dari saya sendiri sih saya cuma ingin mengucapkan terima kasih banyak buat semuanya, termasuk Om Dapa, pelanggan setia Bahe yang dari awal mula sampai sekarang tetap stay dan tetap setia sama Bahe. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada kesan dan pesannya untuk masyarakat atau untuk netizen lah. Pesannya sih kalau menurut saya kalau Allah sudah berkehendak, ide dan kreativitas untuk buka usaha itu akan berjalan dengan sendirinya. Jadi buat semuanya terus berusaha, lakukan yang terbaik, jangan lupa berdoa, mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jalani dengan ikhlas ya. Mungkin sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke, bye-bye. Bye.